Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah perawatan medikal bedah 2. Kami di sini akan memberikan penyuluhan tentang gagal ginjal. Kenalkan, nama saya Aldo Andrea Pratama. Saya Anissa Aulia Siva. Saya Firanti Fadila. Saya Gegen Razakah Gani. Saya Atala Rania Incira. Saya Farhana Elvi. Saya Alisa Putri. Saya Zakia Tutuna. Saya Fadil Muhammad Bisril. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Andrea Pratama. Saya perawat dari Poltekkes. Apakah bapak-bapak ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ala tahu apa kegiatan awak hari ke bapak ibu-ibu? Nggak tahu dong, Dek. Ini awak akan melakukan penyuluhan bapak-bapak ibu-ibu dengan judul gagal ginjal. Sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu, ala tahu dengan orang di muka kah? Belum. Kalau belum tahu, perawat Pira tolong kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Firanti, rekan dari Bapak Aldo. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu, perkenalkan, saya Atala Rania Incira. Saya yang akan menyajikan materi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada siang hari ini. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya penjelasan penyuluhan pada hari ini akan dijelaskan oleh saudari Atala. Kepada saudari Atala, silakan. Baiklah, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Masih sehat kah? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertama, ibu-ibu sama bapak-bapak tahu nggak gagal ginjal itu apa sih? Nanti kalau ada yang tahu saya kasih kupon belanja. Dek, Ya, silakan. kalau setahu saya ya Dek, kalau gagal ginjal itu kayak sakit dekat pinggang, terus katanya ada sampai cuci darah ya? Benar Ibu Alivia, itu sebenarnya pengertiannya sudah mendekati, cuman masih perlu beberapa detail-detail ya. Nah ini dari kami para panitia ngasih Ibu nih kupon belanja untuk di minimarket. Kasih Dek. Ya, oke. Nah selanjutnya saya mulai aja ya penyampaian materinya. Nah, jadi gagal ginjal itu terbagi dua ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertama ada gagal ginjal kronik dan ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal kronik itu ialah suatu penyakit gagal ginjal yang tahap akhir, sudah melalui beberapa tahap dan ini merupakan tahap terakhirnya. Dan gagal ginjal kronik ini merupakan gangguan fungsi pada ginjal yang menahun dan tidak bisa kembali ke semula lagi. Berarti itu kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak sudah mengalami gagal ginjal kronik, itu kalaupun misalkan diobati itu tidak akan bisa kembali ke seperti semula lagi ginjalnya. Next. Nah selanjutnya itu ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu ialah hilangnya fungsi ginjal secara mendadak dan hampir lengkap akibat dari kegagalan sirkulasi ginjal yang berakibat yaitu salah satunya seperti kesulitan buang air kecil, lalu buang air kecil yang hanya sedikit dan volume air kencingnya tidak normal. Nah itu kan baru pengertiannya tuh. Nah ibu-ibu bapak-bapak tahu nggak tanda dan gejala gagal ginjal itu apa? Ntar kalau ada yang tahu saya kasih itu lagi kupon.
Tahu Bu, Nah, silakan Bapak Fadil. sakit pinggang Bu. Nah, iya betul sekali Bapak Fadil. Salah satu gejalanya itu ialah sakit pinggang. Nah, selamat Bapak Fadil mendapatkan reward. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu, nah yang pertama itu tanda dan gejala dari gagal ginjal itu pertama itu lemas. Orang yang menderita gagal ginjal itu dia akan lemas, letih, lesu. 3L lah ya ibu-ibu bapak. Selanjutnya ia akan kurang nafsu makan. Biasanya itu lemas banget buat makan. Mungkin gara-gara lemes ya, jadi nafsu makan juga berkurang. Terus mudah lelah, mual dan muntah. Habis itu bengkak atau edema, lalu kencing berkurang, sesak nafas dan pucat atau anemis. Nah, selanjutnya untuk faktor resiko dari gagal ginjal itu sendiri ya Bu ya. Jadi faktor resikonya itu ada 2, ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang nggak dapat dimodifikasi. Nah, yang pertama itu faktor resiko yang nggak dapat diubah. Yang pertama itu genetik riwayat keluarga ya. Lalu ada penyakit ginjal sendiri yang emang udah ada. Lalu kelahiran prematur. Lalu usia dari seseorang, usia itu sangat menentukan kesehatan ginjalnya. Lalu trauma atau kecelakaan dan jenis penyakit tertentu seperti lupus, anemia, kanker, AIDS, hepatitis C, dan gagal jantung berat. Lalu ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Itu yang pertama seperti diabetes, diabetes tipe 2, lalu hipertensi, lalu mengonsumsi obat. Nah, itu kalau bisa konsumsi obat itu seperlunya saja. Kalau memang bisa diatasi dengan terapi-terapi atau istirahat, sebaiknya ibu jangan dulu mengonsumsi obat. Lalu ada pereda nyeri, nafza atau narkotika, dan radang pada ginjal. Nah, penyebab dari gagal ginjal kronis itu yang pertama ialah tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu disarankan untuk selalu rutin mengecek kadar tekanan darah supaya ibu-ibu dan bapak-bapak dapat memantau kesehatan dari tekanan darah itu sendiri. Lalu selanjutnya ada dari kencing manis, lalu batu ginjal, dan penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama seperti obat rutin ya. Itu biasanya pada orang-orang dengan penyakit paru atau penyakit tertentu itu biasanya mengonsumsi obat rutin yang dalam jangka waktu lama. Nah, lalu ada komplikasi dari gagal ginjal itu sendiri, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama itu kelebihan kadar kalium. Kalium itu biasanya itu bersumber dari makanan seperti pisang dan kentang. Kalau bisa ibu-ibu jangan terlalu banyak mengonsumsinya. Lalu selanjutnya ada radang pada jantung, lalu ada hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Nah, selanjutnya ada anemia atau kekurangan sel darah merah. Lalu ada penyakit tulang, yaitu karena akibat dari kurangnya kadar kalsium pada tulang tersebut. Nah, komplikasi yang ada di gagal jantung itu dapat dicegah atau dihambat dengan pemberian obat antihipertensif, eritroprotein, suplemen besi, agen pengikat fosfat, dan suplemen kalsium. Nah, pasien-pasien dengan gagal ginjal itu juga perlu mendapatkan penanganan yang penanganan dialisis yang adekuat untuk menurunkan kadar produk sampah uremik dalam darah. Nah, selanjutnya itu ada penata laksanaan pada pasien dengan gagal ginjal. Yang pertama itunya ada yang seperti Bapak Ibu tahu ya, sudah sangat dikenal, yaitu cuci darah atau hemodialisa. Nah, cuci darah itu cuci darah dapat diartikan sebagai proses pembersihan darah dari zat-zat di dalam tubuh yang tidak lagi terpakai karena ginjalnya sudah rusak. Jadi cara cuci darah dapat dilakukan. Lalu selanjutnya bisa dengan mengurangi minum air putih, minum secukupnya. Nah, penata laksanaan selanjutnya yaitu cara lain dengan operasi atau transplantasi ginjal.
dari saya gimana ini ibu-ibu, bapak-bapak, apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi penyuluhan dari saudari Atala. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu pengen bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, banyak Pak. Silakan ibu. Oh, apa contoh makanan untuk orang gagal ginjal nih Pak supaya aman gitu? Baik, pertanyaan disimpan dulu ya Ibu Ririn. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ayo dong ibu-ibu, nanya dong. Ibu Alivia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang mau nanya nggak? Baik, izin aja Bu. Ya, silakan Bapak Fadil. Apakah kebanyakan mengkonsumsi suplemen atau multivitamin dapat merusak ginjal? Nah, Sekian, baik. terima kasih. Makasih Pak Fadil, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya masih ada nggak? Masih Bu, Silakan Ibu Hana. saya ingin tahu tentang cara mencegah dari gagal ginjal itu sendiri. Baik, baiklah saya akan langsung saja mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ririn, Bapak Fadil dan Ibu Hana. Pertama yaitu dari Ibu Ririn sendiri, makanan apa yang dianjurkan untuk penderita gagal ginjal? Itu makanan yang dianjurkan yaitunya makanan yang rendah kalium, rendah garam, dan dianjurkan untuk selalu mengonsumsi buah-buahan, minum air putih secukupnya, dan makan dengan porsi kecil. Usahakan penderita gagal ginjal itu makan dengan porsi kecil, namun sering, waktunya sering makannya. Lalu selanjutnya, apakah Ibu Ririn paham? Alhamdulillah paham Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Ririn. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fadil, apakah mengonsumsi suplemen multivitamin itu berbahaya untuk ginjal? Sebenarnya mengonsumsi obat-obatan yang tidak di bawah anjuran dokter itu sangat tidak disarankan. Sebaiknya jangan. Mengonsumsi obat itu seperlunya saja dan dihentikan apabila memang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, untuk suplemen itu sendiri yang sangat dapat menyebabkan gangguan pada ginjal yaitu suplemen vitamin D. Nah, dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D ini di bawah anjuran dokter saja. Ya, Bapak Fadil, apakah Bapak Fadil mengerti? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu. Nah, baik. Selanjutnya saya langsung aja ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Ibu Hana tentang bagaimana cara mencegah gagal ginjal itu sendiri ya. Cara mencegah gagal ginjal itu banyak cara yang dapat dilakukan ya. Yaitu yang pertama, kita harus rajin berolahraga. Lalu mengonsumsi air putih yang secukupnya, dan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan pengaturan makan yang tepat, makan pola makan yang dijaga dan tidak makan sembarangan. Sekian, apakah Mbak Ibu Hana mengerti? Mengerti, terima kasih Bu. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Aldo. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu kan apa itu gagal ginjal? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah lapar? Ada snack. Snacknya nanti di akhir belakang video. Baiklah, itu tadi penyuluhan dari para perawat Putekes. Semoga penyuluhan tadi bisa memberi masukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjaga pola makan dan kesehatannya untuk kedepannya. Saya selaku moderator dari penyuluhan ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah, dan juga saya mewakili kerabat rekan saya, yaitu meminta maaf jika ada salah.
Saya akhiri penyuluhan kita, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel